Selamat pagi, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Happy Tracy Aprilia dengan NIM 33362100053 dari jurusan Teknik Sipil kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari ujian akhir semester kalkulus saya. Seperti yang bisa dilihat, untuk nomor 1 itu kita ditanyakan untuk apakah fungsi hx pangkat n sigma i sama dengan 0 sampai dengan n i f pangkat ix g n min 1x adalah benar. Perlu kita ketahui bahwa sebelumnya sigma i sama dengan 0 sampai dengan n f i itu sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai dengan n ditambah 1 f i dikurangi 1. Sebagai contohnya di sini saya berikan bahwa sigma i sama dengan 0 sampai dengan 3 dengan fungsi 2k ditambah 1 itu sama saja dengan sigma i sama dengan 4 dengan fungsi 2k ditambah 1 plus 1. Untuk sigma i sama dengan 0 sampai dengan 3 didapatkan hasil 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 9. Dan untuk sigma i sama dengan 1 sampai dengan 4 juga sama saja, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 9 dengan hasil 19. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa sigma i sama dengan 0, f pangkat 1x sama dengan fx ditambah f1x ditambah f2x ditambah f3x. Begitu juga dengan sigma i sama dengan 1 sampai dengan 4 untuk fungsi f pangkat i dikurangi 1x. Terus kita ketahui juga bahwa n i min 1 ditambah ni sama dengan n ditambah 1i. Dan untuk nr sama dengan n faktorial dibagi n min r faktorial r faktorial. Sehingga kita dapat faktorial n min i dikurangi 1 faktorial i dikurangi 1 faktorial ditambah n faktorial n min i faktorial i faktorial. Nah, n min i min 1 ini dapat kita ubah menjadi n ditambah 1 dikurangi i. Karena n ditambah 1 min i adalah n min 1 faktorial dikali n plus 1 min i dan i faktorial adalah i min 1 faktorial i, maka kita dapat ubah fungsi tersebut menjadi n faktorial i ditambah n faktorial dikali n ditambah 1i dibagi dengan n ditambah 1 min i faktorial i faktorial. Kita dapat sederhanakan n faktorial dikali n ditambah 1 per n plus 1 min i faktorial i faktorial. Kita sederhanakan lagi menjadi n plus 1 faktorial per n plus 1 min i faktorial i faktorial. Sehingga itu sama dengan n ditambah 1 i. Selanjutnya, untuk fungsi fnx sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai n ni fix g pangkat n min ix, kita substitusikan bahwa n-nya adalah 1, sehingga kita mendapat fx g1x ditambah f1x gx. Nah, itu sama dengan f aksen x sama dengan fx g aksen x ditambah gx f aksen x. Maka teorema Leibniz ini berlaku untuk n sama dengan 1. Jika kita anggap n sama dengan r, maka kita ubah angka 1 ini menjadi R. Kita substitusikan satunya menjadi R. Sehingga didapatkan fungsi frx sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai R, ri, f pangkat ix, g pangkat r min 1x. Nah, kita tunjukkan bahwa fungsi tersebut itu menyiratkan fungsi f pangkat r plus 1x sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai r ditambah 1 untuk r ditambah 1i
F pangkat IX G pangkat R ditambah 1 min IX. Dari mana kita bisa menunjukkannya? Yaitu dari turunan dari FRX. Nah, F pangkat R ditambah 1X itu turunan dari FRX. FRX ini dapat kita pecah menjadi sigma I sama dengan 0 sampai R, RI, F pangkat IX, G pangkat R min 1X. Sigma ini kita substitusikan untuk R-nya, untuk I-nya dari 0 sampai dengan M. Kita belum tahu kan angka yang tepatnya itu berapa, jadi kita andaikan menjadi M, sehingga didapat demikian. Dari fungsi ini dapat kita sederhanakan menjadi sigma I sama dengan 0 sampai R, RI, F pangkat 1 ditambah IX, G pangkat R min IX ditambah FI, X dikali G pangkat R plus 1 min IX. Nah, dapat kita pecahkan menjadi sigma I sama dengan 0 sampai dengan R, RI, F pangkat I ditambah 1X, G R min 1X, dan ditambah dengan sigma I sama dengan 0 sampai R, RI, F pangkat IX, G R ditambah 1 min IX. Dari yang kita ketahui sebelumnya bahwa sigma I sama dengan 0 menuju N, FI sama dengan sigma I sama dengan 1 N ditambah 1 FI min 1. Maka dari pernyataan sebelumnya dapat kita sederhanakan menjadi sigma I sama dengan 1 R min R 1 min I, F pangkat I, X, G pangkat R min 1 ditambah X, ditambah F pangkat R plus 1X, GX, plus Fx, G pangkat R plus 1X, ditambah sigma I sama dengan 1R, RI, F pangkat I, X, G, R ditambah IX. Kita pindahkan untuk yang ini, yang berada di tengah ini, kita pindahkan ke depan. Kita pindahkan ke depan dan sigmanya kita satukan menjadi sigma I sama dengan 1 sampai R, RI min 1 ditambah RI, fungsinya sama yaitu FI, X, G pangkat R ditambah 1 min IX. Kita ketahui juga sebelumnya bahwa NI min 1 ditambah NI itu sama dengan N ditambah 1I. Maka ini kita ubah menjadi seperti ini. RI min 1 ditambah RI itu kita ubah menjadi N plus 1I. Sehingga kita dapat sigma I sama dengan 0 sampai dengan R ditambah 1. Untuk R ditambah 1I, F pangkat IX, G pangkat R ditambah 1 min IX, itu terdefinisi untuk N sama dengan R ditambah 1. Dan jika terdefinisi untuk N sama dengan R, karena N sama dengan 1 terdefinisi, maka fungsi tersebut terdefinisi untuk N anggota bilangan netral. Selanjutnya untuk 1B kita diminta untuk menentukan turunan ke 153 dari Fx-nya 5 min 3 cos X dan Gx-nya 3 ditambah 4 X pangkat 4. Turunan dari Gx-nya sendiri yaitu untuk turunan pertama adalah 28X pangkat 3, turunan kedua adalah 84X pangkat 2, turunan ketiga adalah 168X, turunan keempat adalah 168, dan turunan kelima adalah 0. Dari rumus 1A, yaitu Hx pangkat N sama dengan sigma I sama dengan 0 menuju N, NIF pangkat IX, G pangkat N min IX, kita dapat substitusikan
N-nya sebagai 153, yaitu yang kita cari. Sudah kita substitusikan, lalu kita cari nilai dari sigma tersebut. Karena dari I0 sampai I148 adalah 0 hasilnya, karena turunan GX-nya sendiri itu adalah 0 jika melebihi dari G sama dengan turunan keempat, maka dapat kita hitung dari 153, 149, 2 cos pangkat 149 dikali 7x pangkat 4 turunan keempat. Nah, semua ini hasilnya adalah yang berikut ini yang saya tunjukkan. Untuk menyederhanakannya, saya tuliskan dari paling bawah dengan X pangkatnya yang paling tinggi, sehingga didapatkan hasil HX, hasil turunan ke 153-nya adalah demikian. Selanjutnya, kita diminta untuk menentukan nilai dari turunan ke 153 dengan X-nya adalah 0. Maka dari hasil sebelumnya, hasil turunan ke 153, X-nya kita substitusikan sebagai 0. Sehingga didapat hasilnya adalah 0. Untuk nomor 2A kita diminta untuk menentukan apakah formula yang diberikan adalah benar. Dari fungsi turunan untuk U per V sama dengan hasilnya itu U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Maka turunan ini dapat kita bayangkan menjadi F aksen X GX dikurangi Fx G aksen X per GX kuadrat. Karena di sini bisa kita eliminasi G-nya, GX yang di atas dengan GX kuadrat kita eliminasi, sehingga didapat Fn F pangkat N X dikurangi H0 X G pangkat N min IX per GX, dan itu terbukti. Untuk nomor 2, kita diminta untuk menentukan turunan ke 253 dengan Fx sama dengan 3 min 2 sin X dan Gx 5 min 1 dikali X min 2 pangkat 4. Untuk turunan dari Gx-nya sendiri, yaitu turunan pertama 16 dikali X min 2 pangkat 3, turunan kedua adalah 48X kuadrat dikurangi 192X ditambah 192, dan turunan ketiga adalah 96X dikurangi 192, turunan keempat adalah 96, dan turunan kelima adalah 0. Dari rumus sebelumnya yang sudah ditentukan pada nomor 2A, kita substitusikan N-nya sebagai 253, yaitu yang kita cari hasilnya. Sehingga didapat hasilnya adalah cos X per 4 dikali X min 2 kuadrat. Dan untuk nomor 2C, kita diminta untuk menentukan nilai dari turunan ke 253 yang X-nya disubstitusikan sebagai 0. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa turunan ke 253-nya adalah cos X per 4 dikali X min 2 kuadrat. Sehingga kita substitusikan X-nya sebagai 0, cos 0 adalah 1, dan hasil dari 4 dikali 0 min 2 kuadrat adalah min 8 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 1/64. Nomor 3A, kita diminta untuk menentukan turunan ke N dari fungsi 3E pangkat 3X. Untuk turunan pertamanya sendiri, yaitu hasilnya adalah 9E pangkat 3X, yang itu sama dengan 3 kuadrat E pangkat 3X. Turunan keduanya adalah kita dapat mencarinya dari
turunan pertama dikali 3. Hasilnya adalah 27E pangkat 3X. Dan itu sama dengan 3 pangkat 3E pangkat 3X. Turunan ketiga adalah turunan kedua dikali dengan 3. Hasilnya adalah 81E pangkat 3X. Yang sama dengan 3 pangkat 4E pangkat 3X. Maka turunan ke N-nya adalah dapat kita simpulkan F pangkat NX sama dengan 3 pangkat N ditambah 1 E pangkat 3X. Untuk nomor 3B kita diminta menentukan solusi dari G pangkat NX sama dengan Fx. Kita ketahui Fx-nya dari soal sebelumnya adalah 3E pangkat 3X. Maka untuk menentukan G pangkat NX sama dengan 3E pangkat 3X, kita menggunakan antiturunan. Sehingga dapat kita rumuskan menjadi antiturunan pertamanya adalah integral 3E pangkat 3X dx. Hasilnya adalah E pangkat 3X ditambah C. Antiturunan keduanya adalah integral E pangkat 3X dx. Yang hasilnya adalah 1/3 E pangkat 3X ditambah C. Dan antiturunan ketiganya adalah integral 1/3 E pangkat 3X dx. Yang hasilnya adalah 1/9 E pangkat 3X ditambah C. Sehingga dapat kita tentukan antiturunan ke N-nya adalah 1/3 N-1 E pangkat 3X ditambah C. Dan itu adalah Gx-nya. Untuk nomor 3C, kita diminta menentukan kemungkinan fungsi Gx sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 dikali dengan X kuadrat dikurangi 0X ditambah 0 dikali dengan 3E pangkat 3X sehingga bernilai tidak negatif. Kita kalikan terlebih dahulu X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 dengan X kuadrat sehingga didapat X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikali dengan 3E pangkat 3X itu lebih besar atau sama dengan 0. Karena 3E pangkat 3X itu lebih besar dari 0 untuk semua bilangan real, agar Gx-nya tak negatif, maka kita faktorkan X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat lebih besar dari 0. Maka didapatkan X1-nya adalah min 5 min akar 13/2 dan X2-nya min 5 ditambah akar 13/2 dan X3-nya adalah 0. Kita buatkan garis bilangan di sini untuk titik min 5 min 13 min akar 13/2 itu di sebelah kiri dan min 5 ditambah akar 13/2 itu di tengah-tengah karena ini lebih besar dari min 5 min akar 13/2 dan lebih kecil dari 0. Kita uji tandanya menggunakan fungsi awal sehingga didapat areanya. Kita ikuti ke area yang positif. Maka agar tak bernilai negatif, X-nya adalah min tak hingga sampai min 5 min akar 13/2 dan min 5 ditambah akar 13/2 sampai tak hingga. Untuk nomor 3D kita diminta untuk menentukan titik stasioner dan jenisnya dari Gx sama dengan 0. Kita ketahui sebelumnya bahwa Gx adalah X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat. Titik stasioner dapat kita dapatkan jika G aksen X sama dengan 0. Maka G aksen X adalah 4X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat ditambah 6X. Gx-nya adalah 0. Sehingga kita dapatkan X1-nya adalah min 15 ditambah akar 129/8 dan X2-nya adalah min 15 min akar 129/8, X3-nya adalah 0. Kita uji untuk X sama dengan min 15 ditambah akar 129/8, kita uji kepada fungsi awalnya. Sehingga didapatkan hasilnya negatif
7.227 ditambah 645 akar 129 per 512. Dan untuk X sama dengan min 15 min akar 129 per 8, kita uji juga kepada fungsi awalnya, sehingga didapat min 7.227 ditambah 645 akar 129 per 512. Maka titik stasionernya adalah min 15 ditambah akar 129 per 8, Y-nya adalah min 7.227 plus 645 akar 129 per 512, dan untuk ini min 15 min akar 129 per 8 dan min 7.227 ditambah 645 akar 129 per 512. Untuk menentukan jenisnya, kita pakai turunan keduanya. Turunan kedua dari G, jika lebih kecil dari 0 adalah nilai maksimumnya dan lebih besar dari 0 adalah nilai minimumnya. Kita tentukan bahwa turunan kedua dari G adalah 12x kuadrat ditambah 30x ditambah 6. Kita substitusikan untuk titik stasioner pertama, yaitu min 15 ditambah akar 129 per 8. Setelah kita masukkan ke fungsi turunan Gx kedua, didapat hasilnya adalah 129 min 15 akar 129 per 8. Dan itu lebih kecil dari 0. Untuk X-nya adalah min 15 min akar 129 per 8. Kita substitusikan kepada fungsi Gx turunan kedua, didapat hasilnya adalah 129 ditambah 15 akar 129 per 8, dan itu adalah lebih besar dari 0. Maka min 15 ditambah akar 129 per 8 dan Y-nya min 7.227 plus 645 akar 129 per 512 adalah nilai maksimumnya, dan titik stasioner satunya adalah nilai minimumnya. Untuk nomor 3E, kita diminta untuk menentukan selang kemonotonan dan titik belok dari Gx sama dengan 0. Gx-nya sama dengan nomor 3D tadi, yaitu X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat, dengan Gx-nya adalah 0. G akan monoton naik jika G aksen X itu lebih besar dari 0. Kita tentukan turunannya, yaitu 4X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat ditambah 6X adalah lebih besar dari 0. Maka dapat dikatakan bahwa G naik pada interval X lebih kecil dari 15 min 129 per 8 atau X lebih besar dari 15 plus 129 per 8. Untuk G monoton turun, itu jika G aksen X lebih kecil dari 0. Untuk turunannya sama dengan G monoton naik, dan tandanya lebih kecil dari 0. Maka G turun pada interval X min 15 min akar 129 per 8 sampai dengan X min 15 ditambah akar 129 per 8. Dan untuk titik beloknya, kita menggunakan turunan keduanya, yaitu 12x kuadrat ditambah 30x plus 6 sama dengan 0. Maka G-nya itu memiliki dua titik belok, yaitu X sama dengan min 5 min akar 17 per 4 dan X sama dengan min 5 ditambah akar 17 per 4. Untuk nomor terakhir, kita diminta menentukan nilai dari integral 0 sampai 3 untuk fungsinya 5 per 2 X kuadrat dikurangi 5 per 3 X ditambah 5 9 per 4 dx. Untuk hasil dari 3 per 2 ini adalah 1,5,
hasil dari 5/3 adalah 1,67 dan hasil dari 9,4 adalah 2,25. 3/2 ini kita bulatkan ke bawah menjadi 1 dan 5/3 ini kita bulatkan ke atas menjadi 2. 9/4 ini kita bulatkan ke bawah juga menjadi 2. Karena pada rumus NR itu adalah N faktorial per N min R faktorial R faktorial, untuk 51 adalah 5 faktorial per 4 faktorial 1 faktorial, yang hasilnya adalah 5, dan untuk 52 adalah 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial, dan hasilnya adalah 10. Maka dapat kita tentukan integral 0 sampai 3 untuk fungsi 5x kuadrat dikurangi 10x ditambah 10 dx adalah 5/3x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 10x plus c dengan batas 0 sampai 3. Kita substitusikan x-nya sebagai 3 dan 0. Yang pertama adalah 5/3, substitusikan x-nya sebagai 3, pangkat 3 dikurangi 5, 3 pangkat 2 ditambah 10 dikali 3 ditambah c dikurangi dengan 5/3, 0 pangkat 3 dikurangi 5 dikali 0 kuadrat ditambah 10 dikali 0 ditambah c, sehingga hasilnya adalah 30 plus c dikurangi 0 plus c, dan hasil akhirnya adalah 30. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu Bapak untuk dapat melihat video ini.